Kami sangat-sangat mengharapkan dan membutuhkan topangan pertolongan-Mu ya Bapa dalam menghadapi COVID-19 yang semakin meningkat. Untuk itu biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu menyatukan hati pikiran kami. Kami senantiasa kedengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian rumah tangga kita, di rumah kita masing-masing, terangkat dari Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya bersama-sama. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 200 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperlihatkannyalah kepada yang paling di muka. Perintahkannyalah kepada yang paling di muka. Apabila engkau kakakku, Esau kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Itulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahkan adik-adik yang mengikuti ibadah rumah tangga ini di rumah kita masing-masing. Ini merupakan berkat Tuhan untuk kita secara utuh. Tuhan datang di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan berkat sukacita pada kita masing-masing di rumah tangga kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Atau dalam bahasa Batak Toba yang mengatakan, aik godang, aik laut, dos nirohas bena saut. Tentu kita bisa memahami apa makna tujuan dari ungkapan tersebut.
Itu berarti betapa pentingnya kesatuan persatuan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kesatuan persatuan itu ada makna tersendiri, kita bisa melaksanakan secara kebersamaan dalam persatuan kita. Seberat apapun beban itu, kalau kita secara bersama-sama, secara kesatuan, pasti akan bisa dipikul. Tetapi sebaliknya, seringan apapun beban itu, kalau tidak ada kesatuan persatuan, maka tidak akan bisa kita pikul. Menjadi pertanyaan, apakah kesatuan persatuan itu datangnya secara simultan, secara tiba-tiba? Tentu tidak. Harus diupayakan dan harus diusahakan. Dan itulah yang kita lihat dalam konteks firman ini. Ketika Yakub menyadari bahwa masa lalunya dengan abangnya Esau ada miskomunikasi ataupun ada hubungan yang retak, sehingga tidak ada persatuan kesatuan di antara mereka. Dan dia menyadari hal tersebut, maka dia berinisiatif, dia melakukan apa yang boleh dia lakukan untuk memulihkan kembali hubungan yang dulu retak, hubungan yang dulu antara abang dengan adik terjadi gap. Tetapi ketika dia menyadari, Yakub menyadari, maka dia berupaya memberikan persembahan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat tadi atau kita dengar tadi, berapa banyak yang diberikan oleh Yakub sebagai wujud nyata pengorbanannya, rasa cinta kasihnya kepada abangnya Esau. Ini sungguh luar biasa kalau kita data, kalau kita inventarisir. Coba bayangkan, kambing 200 ekor betina, 20 jantan, domba 200 ekor betina, 20 jantan, unta 30 beserta anak-anaknya, lembu 40 betina, 10 jantan, keledai 20 betina, 10 jantan. Sungguh luar biasa kalau kita hitung ini atau kita total secara nominalnya, sungguh luar biasa. Tetapi itulah usaha upaya yang disampaikan oleh Yakub oleh karena rasa rindunya untuk memulihkan hubungannya yang dulu retak, hubungannya yang dulu ada gap. Itu berarti ada upaya, ada pengorbanan untuk meraih, menciptakan, melahirkan persatuan, kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kita di tengah-tengah rumah tangga. Mungkin abang antara adik ada miskomunikasi, atau mungkin antara bapak dengan ibu, atau suami istri, atau adik dengan abang, atau sebagai anggota keluarga. Mungkin selama ini ada gap, ada jarak oleh karena miskomunikasi. Maka melalui firman ini, jangan tunggu bola, tetapi jemput bola. Setiap pribadi harus ada upaya usaha untuk menciptakan kesatuan persatuan tersebut. Ada pengorbanan. Dalam pengorbanan itu maka lahirlah nilai kesatuan persatuan. Dan itulah dalam tema minggu kita, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Itulah yang dibuat oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena hubungan manusia dengan Tuhan sudah putus, tidak ada lagi komunikasi. Oleh karena dosa dan kejahatan manusia. Tetapi Allah berinisiatif di dalam Yesus, Dia mengutus anaknya
memberikan persembahan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu Yesus sendiri dipersembahkan dirinya di kayu salib untuk membayar hutang-hutang dosa kita, sehingga kita dipersatukan, dipersekutukan kembali, hubungan kita dipulihkan kembali dengan Allah, sehingga kita layak menerima berkat, menerima sukacita dari Allah. Dan itulah yang merupakan imun bagi kita dalam kesatuan persatuan kita, sukacita, damai sejahtera di dalam Allah. Maka imun kita akan bertumbuh untuk menghadapi virus corona yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Maka dengan imun yang kuat ini akan mengalahkan virus corona. Kita akan menang. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berinisiatif untuk menciptakan kesatuan persatuan dan damai sejahtera. Tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dengan ada rasa pengorbanan. Ada usaha, ada upaya. Dengan menyadari kesalahan, kesilapan, kekurangan yang telah kita lakukan. Jangan tunggu, jangan katakan siapa yang duluan. Tetapi lakukanlah, kitalah yang di depan untuk melaksanakan, menciptakan kesatuan, persatuan, dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga untuk menghantar pujian syukur dan terima kasih kami atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kau mengetahui sesuai dengan program pemerintah kami untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, sehingga terjadi pengetatan PPKM darurat, membatasi pergerakan kami, bahkan rumah-rumah ibadah ditutup. Dan oleh karenanya kami mengadakan ibadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan sungguh indah. Tidak ada rencana Tuhan yang mencelakakan. Itu berarti dalam ibadah rumah tangga ini Tuhan datang bersama-sama dengan kami. Tuhan datang menyampaikan berkat sukacita pada kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Itu ya Bapa, berkati anggota jemaat-Mu yang ikut ambil bagian dalam ibadah rumah tangga ini. Baik sampai kepada lansia. Kiranya Engkau menjaga, melindungi. Yang walaupun kami dibatasi pergerakan kami, itu adalah untuk menyelamatkan kami, terhindar atau memutus mata rantai COVID-19 ini. Itu ya Bapa di sorga, jauhkan kami dari segala virus-virus, kalau ada yang terpapar bahkan sakit yang lain. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, tumpangkan tangan-Mu ya Bapa, angkat sakit penyakit. Bapa, cukupkan segala sesuatu kebutuhan istimewa dalam kami menjalani PPKM darurat ini. Membatasi pergerakan kami, tentu ada eksesnya untuk kebutuhan kami. Tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan, mencukupkan segala sesuatu kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.